Laptop gaming makin hari makin tipis. Tapi apakah dengan ketipisannya tersebut mampu membuatnya lebih optimal? Dari segi overheat dan performa CPU dan GPU. Ini adalah revolusi laptop gaming dari Asus ROG, mulai dari yang bentuknya sangat besar dan yang paling tipis di tahun 2018 ini. Hai guys, kembali lagi bersama saya Dika Setiabudi dari Dika ID. Dan di video kali ini kita akan membahas evolusi laptop gaming dari ROG. Yang dulunya kita suka dengan bentuk yang besar-besar dan terlihat sangar karena kesan gamingnya. Tapi zaman sekarang, perspektif tersebut berubah. Dan selera generasi milenial sekarang suka laptop gaming yang lebih tipis dan ringan. Karena alasan kesehatan dan juga lebih praktis. Dan poin video kita kali ini adalah perkembangan bentuk desain dari laptop gaming dari waktu ke waktu. Serta apakah masih worth it apabila kita membeli laptop second gaming untuk digunakan pada zaman sekarang, di mana sistem requirement game dan aplikasi sekarang juga bertambah tingkat spesifikasinya. Dan untuk giveaway Windows 10 mulai sekarang diadakan lagi, karena kemarin Dika ID masih reload dan sekarang sudah tersedia. Syaratnya masih sama, yaitu like dan share video ini, serta komen komentar kalian tentang isi video yang kita bahas hari ini. Kemudian akan diundi melalui comment picker seperti biasanya. Dan jangan lupa, karena giveaway ini khusus subscribernya Dika ID, maka kalian harus subscribe juga channel Dika ID. Dan tidak bosan-bosan saya ingatkan agar subscription-nya tidak di-hide, karena nanti kita akan melakukan verifikasi ketika pengundian pemenang. Oke, kita bahas dulu kenapa laptop gaming makin hari makin tipis. Padahal laptop gaming biasanya menggunakan prosesor HQ atau HK yang membutuhkan sistem cooling yang sepertinya tidak mungkin dimasukkan di laptop yang bentuknya tipis. Kalau dulu, biasanya laptop tipis akan menggunakan seri prosesor yang low voltage, yang biasanya ditemukan di laptop-laptop ultrabook yang menggunakan prosesor dengan akhiran U untuk ultra low power atau Y untuk extremely low power. Namun, semakin majunya teknologi, vendor-vendor dari brand laptop berlomba-lomba menghadirkan laptop tipis dengan seri CPU dan GPU yang high performance. Seperti MSI GS65 yang kita review kemarin, CPU-nya menggunakan Core i7 8750H dengan 1070 Max-Q 8GB. Namun beratnya hanya 1,8 kg. Kalau di ROG ada Asus Zephyrus dan lain-lain. Hal ini dikarenakan generasi milenial sekarang adalah orang-orang yang suka mobile. Apalagi YouTuber atau vlogger yang suka traveling, yang diwajibkan mengedit video dan juga kejar tayang. Bayangkan nih, apabila mereka harus menggunakan laptop gaming yang tebalnya sekoper dan beratnya sampai 4 kg. Tentunya akan membuat punggung dan otot-otot lain auto bengkak. Masalah lain dari berubahnya laptop tebal ke tipis adalah masalah kesehatan. Karena sebuah laptop yang ukurannya besar ketika digunakan secara di pangku akan menyebabkan penyakit kulit, yang menjadikan kulit kalian akan berubah menjadi coklat dan berbintik-bintik. Kemudian bahaya lain menggunakan laptop dengan di pangku adalah membunuh sperma. Karena panas dari laptop ketika di pangku akan membuat sperma kita menjadi hangat dan akhirnya mati. Atau bahasa gampangnya kalian menjadi mandul. Wah, bahaya kan? Dengan alasan tersebut, perspektif laptop tebal lebih bagus sekarang berubah menjadi semakin tipis semakin laris. Namun, menurut saya, laptop yang terlalu tipis juga tidak akan optimal karena resiko thermal throttling akan lebih besar. Oleh karena itu, pengguna PC atau desktop akan jarang sekali mengalami throttling dan secara performa, PC akan lebih optimal dibandingkan laptop meskipun menggunakan spesifikasi yang sama. Karena ruang untuk membuang aliran panas di laptop tipis akan lebih kecil dibandingkan dengan PC atau laptop yang lebih tebal. Sama seperti rumah, jika plafonnya tinggi akan terasa lebih sejuk dibandingkan rumah dengan plafonnya rendah. Dan di video ini kita tidak disponsori oleh ROG, namun karena adanya kita laptop ROG untuk mengilustrasikan evolusi laptop gaming yang sebenarnya sama setiap brand. Dulu semua brand laptop gamingnya tebal, namun sekarang lebih tipis. Untuk yang pertama ini adalah seri ROG di sekitar tahun 2011-an, yaitu Asus ROG G74S, yang besar banget ini. Ibaratnya ini kalau kalian mukul mantan pakai ini, wah, auto pingsan. Dan yang terlihat dominan dari desain Asus ROG seri lama ini adalah terletak di kipas belakangnya yang sangat besar sekali. Ini dikarenakan prosesor CPU dan GPU zaman dulu masih besar dan voltage-nya juga besar, sehingga dibutuhkan kipas yang segede gaban ini. G74S ini memiliki berat sekitar 4,2 kg dengan ketebalan 6,2 cm. Prosesornya masih menggunakan Intel generasi kedua dan GPU-nya menggunakan Nvidia GTX 560 yang menurut saya sudah tidak mampu mengimbangi game dan aplikasi berat yang ada di zaman now. Jadi kalau kalian ROG lover mungkin hanya sebagai koleksi. Kalau dibuat untuk gaming, laptop ini sih sudah tidak worth it. Lanjut ke generasi berikutnya,
ada Asus ROG G752 VS yang beratnya 4,4 kg dengan ketebalan 5,3 cm. Kenapa lebih berat Asus ROG G752 VS dibandingkan G74S? Dikarenakan Asus ROG G752 VS ini menggunakan all metal, jadi bahan materialnya lebih berat, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan G74S secara ukuran. Laptop ini keluaran sekitar tahun 2016 dengan prosesor generasi ke-6 Skylake dan GPU-nya GTX 970 6GB. Laptop ini dulu ya harganya sekitar 45 juta dan saya mendapatkan laptop ini second dengan harga 18 juta. Dan apakah laptop ini masih worth it untuk dibeli dan digunakan pada saat ini? Kalau dari harga memang turun jauh. Dengan naiknya dolar saat ini di harga sekitar 18 juta, jika laptop baru kalian akan mendapatkan Acer Nitro 5 yang menggunakan VGA GTX 1060. Namun di brand lain yang menggunakan GTX 1060 harganya masih di atas 20 juta. Well, kalau menurut saya G752 VS ini masih worth it karena kalau dari segi desain masih terlihat sangat sangar dan tidak terlalu jadul. Hampir mirip Asus GL702 yang menggunakan prosesor Core i9 yang baru keluar tahun ini juga. Bahkan, kalau secara desain, saya pribadi lebih suka Asus GL752 ini dibandingkan dengan GL504 Strix Hero 2 seri terbaru dari ROG. Tapi kalau desain sih semuanya memang tergantung selera masing-masing. Dan kalau dari performa, laptop ini masih bisa menjalankan game-game berat untuk settingan yang tidak ultra atau settingan tidak rata kanan. Dan hadirlah si GL504 Strix Hero 2 ini yang menggunakan prosesor Intel terbaru generasi ke-8 dengan GTX 1060 6GB yang harganya sekitar 25-27 juta dengan frame andalannya yaitu thin bezel sehingga membuat laptop ini meskipun dimensinya 15 inch namun terlihat lebih tipis dan lebih kecil. Beratnya hampir separuh dari ROG generasi lawas yaitu hanya sekitar 2,4 kg dengan ketebalannya hanya 2,61 cm. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yang rata-rata beratnya 4 kg dengan ketebalan hampir 6 cm, tentu saja seri Asus GL Strix 2 ini lebih memiliki fungsi yang lebih praktis dan nyaman untuk dibawa kemana-mana. Sekarang mari kita bandingkan GL752 yang keluar tahun di 2016 dengan GL504 yang keluar di tahun 2018. Dan saya minta maaf karena saya tidak akan mengetes G74S karena menurut saya laptop ini sudah tidak sanggup menjalankan game-game dan aplikasi berat di tahun 2018 ini. Jadi kita bandingkan dua laptop yaitu GL752 dan GL504 saja. Kita tes menggunakan Cinebench R15, GL752 mendapatkan skor sekitar 73 fps di OpenGL atau grafiknya, dan di CPU-nya mendapatkan skor 681 CB. Sementara Asus GL504 yang menggunakan prosesor paling baru mendapatkan skor sekitar 1000 CB di hasil CPU tesnya dan 94 fps di hasil tes OpenGL-nya. Well, kalau dari tes tersebut memang terdapat perbedaan yang cukup jauh jika dari hasil tes benchmark CPU dan GPU-nya. Namun, menurut saya GL752 ini masih worth it digunakan mungkin sampai 2 tahun ke depan dengan harga second-nya sekitar 18 juta. Dan jika 18 juta ini dibelikan laptop gaming yang sama-sama ROG, kalian akan masih mendapatkan seri GL503 yang masih menggunakan 1050 Ti. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini dan kesimpulan dari saya adalah memang tren laptop saat ini adalah thin bezel dengan desain tipis dan ringan karena kebanyakan user sekarang lebih memilih menggunakan laptop untuk bekerja secara mobile, baik digunakan ke cafe atau user yang sering keluar kota untuk meeting. Namun resikonya jika kalian memilih laptop gaming yang tipis, resiko thermal throttling atau overheat juga harus diperhatikan karena jika laptop terlalu sering overheat akan menurunkan performa dari CPU dan GPU-nya. Solusinya, kalian bisa menambahkan cooler eksternal atau kalian bisa bekerja di ruangan ber-AC apabila kalian menggunakan laptop gaming tipis untuk gaming berat atau mengedit video yang membutuhkan kinerja prosesor yang lebih optimal. Dan apabila kalian belum memiliki budget untuk membeli laptop gaming idaman kalian, saran dari saya, beli laptop gaming second yang harganya di bawah pasaran, sembari menabung untuk mengupgrade laptop yang kalian inginkan. Kenapa harus di bawah harga pasaran? Agar nanti ketika kalian jual, kalian tidak rugi terlalu banyak, atau bahkan malah bisa untung. Satu tips dari saya, belilah laptop second yang garansinya masih berjalan. Jadi kalau ada kerusakan, kalian masih bisa mengklaim kerusakan tersebut ke service center tanpa ada biaya sedikit pun. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah mengorbankan kuota kalian dengan menonton video ini. Saya minta maaf apabila ada informasi yang saya sampaikan salah atau kurang akurat. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan jangan lupa support kita dengan cara subscribe atau berlangganan di channel DKID. Serta turn on notifikasinya dengan cara menekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari DKID. Dan subscribe kalian adalah semangat kita untuk membuat konten yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Dan dengan subscribe channel DKID, kalian bisa berkesempatan memenangkan Windows 10 Pro Original. Caranya seperti biasa, like dan share video ini, kemudian tulis komentar kalian tentang konten yang kita upload,
dan pemenangnya akan diundi di next video melalui komen picker. Oke guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!